dalam perut bumi. Namun, yang membuat fenomena ini berbeda adalah munculnya air jernih berwarna biru safir dari dasar lubang tersebut. Warna air yang biru jernih ini sepertinya apa? Apakah memang ini kebesaran Allah atau ini adalah kesalahan manusia? Di dalam pikiran kita pasti bisa terjadi. Tapi kalau ini fenomena atau pertanda buruk, nah itu yang kita harus waspada dan hati-hati. Pemirsa Silet RCTI, bumi seakan sedang memperlihatkan rahasia terdalamnya. Di awal tahun 2026, fenomena lubang raksasa atau sinkhole menjadi horor yang nyata, sekaligus keajaiban yang tak terduga. Dari tanah Gayo yang terbelah masif hingga munculnya air biru misterius di Sumatera Barat, hingga raksasa dunia di Tiongkok, alam sedang mengirimkan pesan tentang rapuhnya pijakan manusia di atas kulit bumi yang terus bergerak. Berikut inilah fenomena dan misteri lubang raksasa atau sinkhole di berbagai belahan dunia, versi Silet. Fenomena lubang raksasa di Aceh Tengah meluas hingga 3 hektar. Tanah Gayo sedang tidak baik-baik saja. Di balik kabut pagi yang menyelimuti desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, sebuah kengerian nyata sedang merayap dalam diam. Sebuah lubang raksasa kini telah mencapai luas 3 hektar, menciptakan jurang menganga yang seolah siap menelan apapun di atasnya. Berawal dari longsor hebat pada pertengahan Januari 2026, fenomena yang awalnya dianggap bencana biasa ini berubah menjadi teror yang mencekam. Memasuki bulan Februari, situasi bukannya membaik, justru kian kritis. Lubang itu seolah bersifat hidup. Setiap kali hujan turun, dinding-dinding tanah runtuh dalam skala masif. Kini ancaman mencapai puncaknya. Jarak bibir lubang hanya tinggal hitungan meter dari menara sutet PLN 150 kV. Jika sutet itu tumbang, gelap gulita akan menyapu seluruh wilayah Gayo. Tidak hanya itu, garis retakan tanah mulai merayap menuju area pemukiman, memaksa warga terjaga sepanjang malam, waspada terhadap tanda-tanda tanah yang amblas di bawah kaki mereka. Warga dilarang keras mendekati area zona merah karena potensi longsor susulan yang dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Kalau yang di Aceh, yang kita pahami dari rekan-rekan Badan Geologi yang sepertinya sudah melakukan review kunjungan di sana itu berbeda. Pertama, faktor geologis seperti penyusun, batuan penyusunnya itu berbeda. Yang saya pahami, yang saya baca juga dan melihat videonya, di sana disusun oleh batuan yang dari sisi kekompakannya, dia bersifat materialnya lepas-lepas. Seperti pasir begitu, belum kompak, belum seperti sebuah batuan yang keras, sehingga dia memiliki daya tahan yang lebih rendah atau lebih lemah. Saya orang awam ya, banyak bertanya ini sepertinya apa? Apakah memang ini kesalahan manusia? Hal-hal yang nggak mungkin di dalam pikiran kita pasti bisa terjadi. Tapi kalau ini fenomena atau pertanda buruk, nah itu yang kita harus waspada dan hati-hati. Fenomena lubang raksasa atau sinkhole muncul secara mendadak di lahan persawahan Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Belum
Usai keterkejutan publik atas lubang raksasa di Aceh Tengah, kini fenomena serupa muncul secara tiba-tiba di jantung persawahan Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota. Sejak awal Januari 2026, tanah di jorong tepi seolah terkoyak, meninggalkan lubang misterius yang memicu perdebatan antara logika sains dan keyakinan warga. Kejadian bermula saat suara dentuman keras yang menggetarkan kaca rumah warga memecah kesunyian. Begitu diperiksa, sebuah lubang berdiameter 7 hingga 10 meter telah menganga lebar di tengah sawah. Kedalamannya pun mencengangkan, diperkirakan mencapai 5 hingga 20 meter ke dalam perut bumi. Namun, yang membuat fenomena ini berbeda adalah munculnya air jernih berwarna biru safir dari dasar lubang tersebut. Warna air yang biru jernih di tengah lumpur sawah segera mengundang rasa penasaran ribuan orang. Tak butuh waktu lama, lokasi ini pun langsung viral. Sayangnya, di tengah bahaya tanah yang masih labil, warga justru berbondong-bondong mendekat. Muncul kepercayaan di tengah masyarakat bahwa air biru tersebut bertuah dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Botol-botol plastik ini menjadi pemandangan umum di pinggiran lubang saat warga nekat mengambil air meski resiko amblasan susulan mengintai di bawah kaki mereka. Sinkhole itu merupakan peristiwa alam yang sering terjadi di daerah batu gamping, batu kapur. Terjadi karena batu gamping itu mudah larut dengan air. Nah, kalau posisi batu gamping tadi ada di bawah tanah sana, di bawah kedalaman 10 meter atau 30 meter, kalau dia larut maka dia akan membentuk rongga. Rongga itu nanti akan diikuti runtuhnya bagian atas yang dikenal dengan sinkhole tadi. Nah itu dia, kalau itu kan ibaratnya udah misteri alam ya, jadi saya nggak tahu secara pasti, tapi ya pastinya ada banyak hal di dunia ini, di bumi ini yang kita juga kadang-kadang sebagai manusia punya keterbatasan untuk bisa menjelaskannya. Xiaozhai Tiangkeng, China yang dijuluki Lubang Surgawi di Kabupaten Fengji, Chongqing, Tiongkok. Melompat dari fenomena di Nusantara, mata dunia tertuju pada sebuah keajaiban alam di Kabupaten Fengji, Chongqing. Di sana terdapat sebuah raksasa geologi yang dikenal sebagai Xiaozhai Tiangkeng atau Lubang Surgawi. Inilah sinkhole terbesar dan terdalam yang pernah tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Xiaozhai Tiangkeng bukan sekedar lubang biasa. Dengan kedalaman mencapai 662 meter, lebar 537 meter, dan panjang 220 meter, lubang ini terbentuk melalui proses erosi yang sangat panjang selama lebih dari 128.000 tahun. Aliran air tanah yang tanpa henti menggerus batuan kapur, menciptakan struktural vertikal yang megah. Seolah bumi sengaja membuka pintu menuju dunianya yang paling dalam. Terisolasi dari dunia luar, Xiaozhai Tiangkeng menciptakan dunia mereka sendiri. Setidaknya terdapat 1.285 spesies flora dan fauna yang hidup di ekosistem mini di bawah sana. Di dasarnya mengalir sungai bawah tanah sepanjang 8,5 km yang terhubung dengan jaringan Gua Diveng yang misterius. Berarti itu salah satu keajaiban dunia yang sudah digariskan oleh Allah. Luar biasa. Keren. Jadinya keren ya. Aku suka sih sama tempat-tempat yang begitu tuh, yang apalagi adem, sejuk ya. Lagi seru sih kayaknya, pengen sih ke sana.
Meninggalkan fenomena sinkhole yang penuh misteri, jagat media sosial juga diwarnai dengan berbagai kabar para public figure yang menjadi sorotan. Mulai dari Reza Rizky Rosano yang penuh sopan santun dan jadi idola baru emak-emak, hingga pengakuan kontroversi dari selebgram Jule yang menuai hujatan. Berikut inilah deretan kabar viral yang sukses membuat geger netizen, versi Silet. 1. Idola ibu-ibu Indonesia, Reza Rizky Rosano yang menjadi sorotan karena mempunyai adab dan sopan santun yang menuai pujian netizen. Pemirsa Silet RCTI, kabar pertama hadir dari sosok Reza Rizky Rosano yang mendadak menjadi buah bibir dan idola baru bagi kalangan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Sikap santunnya terekam jelas dalam sebuah momen yang kini viral dan menuai kekaguman luas dari para netizen. Sorotan utama tertuju pada gestur tubuh Reza saat dirinya dipersilahkan duduk oleh Dr. Reza Gladys. Alih-alih langsung menempati kursi yang disediakan, Reza menunjukkan rasa segan yang sangat mendalam. Tanpa basa-basi, Reza langsung melepaskan tas hadiah yang sedang ditentengnya demi memberikan penghormatan. Mami, aku meluk Reza, aku nangis. Iya, kasihan ya. Anaknya sangat sopan banget si Rezanya itu ya. Anaknya sangat sopan banget si Rezanya itu ya. Insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Sampai sekarang pun kerja. Dia nggak mau ngerepotin saya, dia bilang. Ya senang aja, ternyata alhamdulillah dia sekarang banyak berkah, banyak yang ngajakin menawarkan pekerjaan. Alhamdulillah mah dia banyak rezeki gitu. Alhamdulillah mah dia banyak rezeki gitu. Dua, lagi-lagi Jule dihujat netizen karena ungkap dirinya lebih memilih Safri karena lebih sabar dan tak pernah marah. Seolah tidak ada habisnya, Julia Prastini alias Jule lagi-lagi sukses membuat netizen geram dengan kelakuannya. Baru-baru ini secara terbuka Jule mengungkapkan alasan kuat di balik keputusannya memilih Safri Ramadan. Meskipun hubungan mereka sedang menjadi sorotan tajam, Jule membeberkan 3 sifat utama Safri yang berhasil meluluhkan hatinya. Karakter pertama yang membuat Jule merasa sangat nyaman adalah tingkat kesabaran Safri yang luar biasa dan hampir tidak pernah marah dalam menghadapi berbagai situasi. Banyak netizen yang memberikan komentar pedas dan hujatan terhadap pernyataan tersebut. Dia bagus ini. Orangnya penyabar banget ya kan? Dia penyabar. Terus kayak nggak pernah marah kan orangnya? Tanggung jawab banget sih, kayak sampai sekarang pun dia masih care banget gitu. Tanggung jawab banget sih, kayak sampai sekarang pun dia masih care banget gitu. Tiga, Irfan Hakim lagi-lagi temukan sapi kerdil dan langsung dibeli untuk dibawa pulang. Kabar selanjutnya hadir dari presenter kondang sekaligus pencinta satwa Irfan Hakim. Setelah sebelumnya sukses mengkoleksi berbagai hewan unik, kali ini perhatian Irfan tertuju pada seekor sapi unik di Kebumen, Jawa Tengah. Bukan sapi raksasa berbobot tonase, melainkan seekor sapi kerdil bernama Rembo yang memiliki keunikan luar biasa. Meski kakinya pendek, Rembo ternyata memiliki tenaga yang sangat kuat. Irfan sempat kewalahan dan harus mengeluarkan tenaga ekstra saat menahan tarikan sapi tersebut. Ini si Rembo tuh ini. Dulu, tahun lalu masih kecil banget ya?
tingginya paling 1 meter lebih dikit ini ya. Sapi banyak banget karena gak tahu kenapa beberapa tahun ini gue identik dengan sapi sekali. Muka juga nggak mirip, tapi mungkin karena gue selalu berkomunikasi dengan satwa-satwa gue termasuk sapi.